Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ikuti kisah ini teman-teman. Kerakusan seorang anak terhadap harta, tega membuka kain kafan jenazah ayahnya demi mengambil cap jempol ayahnya di dalam kuburan. Tentu penasaran kan bagaimana kelanjutan kisahnya? Kisah ini menarik untuk diikuti dan semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Ada seorang laki-laki kaya raya. Ketika ia menjelang menutup usia, anak-anaknya datang kepadanya. Mereka berkumpul mengelilinginya. Laki-laki itu berpesan kepada anak-anaknya agar mereka saling menyayangi dan tidak menyakiti sesama saudara. Mereka berjanji akan melaksanakan wasiat itu. Kemudian kematian datang menjemputnya. Ruhnya dicabut. Mereka menyiapkan jenazah ayahnya, memandikannya, mengapaninya, dan melaksanakan sholat jenazah. Kemudian mereka membawanya ke kuburan. Ketika kuburan ayahnya hendak ditimbun, tiba-tiba salah seorang dari anak almarhum memohon izin kepada saudara-saudaranya yang lain dan kerabatnya agar diizinkan turun ke dalam kuburan ayahnya untuk memastikan bahwa jenazah ayahnya telah benar-benar menghadap kiblat. Mereka pun memberikan izin. Pemuda itu pun turun ke dalam kuburan ayahnya. Tiba-tiba pemuda itu menghilang lebih dari 15 menit di dalam kuburan ayahnya. Saudara-saudaranya cemas. Lalu salah seorang dari mereka turun ke kubur ayahnya untuk melihat apa yang sedang dilakukan saudaranya di dalam kuburan itu. Ia dapati saudaranya telah meninggal dunia di samping ayahnya. Peristiwa itu bukanlah suatu peristiwa yang mengherankan, karena ada yang lebih mengherankan daripada ini. Ternyata pemuda itu telah melepas kain kafan ayahnya, kemudian mengeluarkan salah satu tangan ayahnya dari kafan itu untuk mengambil cap jempol ayahnya untuk digunakan dalam surat perjanjian jual beli bangunan harta milik ayahnya itu. Pemuda itu turun ke kubur ayahnya untuk mengambil cap jempol ayahnya demi mendapatkan bangunan yang dimiliki ayahnya. Dalam satu kantongnya ditemukan tinta dan dalam kantong lainnya ditemukan akad jual beli. Ia turun ke kubur ayahnya. Kemudian ia lepaskan kain kafan. Lalu ia tarik jempol ayahnya dan ia tempelkan ke bantalan tinta. Kemudian jempol ayahnya itu ditempelkan ke surat perjanjian jual beli salah satu bangunan milik ayahnya. Sebelum ia keluar dari kubur membawa surat perjanjian tersebut, malaikat maut datang kepadanya ketika ia masih berada di dalam kubur. Kemudian melemparkannya sebagai mayat di samping ayahnya. Tidak ada daya dan upaya kecuali
dengan kekuatan Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Cap jempol di dalam kubur, judul yang aneh, akan tetapi kisahnya lebih aneh. Sebagaimana yang saya nyatakan, kisah teraneh yang pernah kita dengar, bahkan kita saksikan sehari-hari, bahkan pada setiap saat. Pada hari ketika hati telah rusak, hati telah mati, bahkan banyak manusia menjauh dari ketaatan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Hati lebih terpikat kepada dunia sehingga melupakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah dipersiapkan Allah untuk hamba-hambanya yang soleh ketika Dia berfirman sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Muslim. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh di dalam surga sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Demikianlah kisah cap jempol di dalam kuburan. Semoga kisah ini menjadi tauladan dan dapat kita ambil hikmahnya. Terima kasih telah mengikuti kisah ini. Barakallah.